Dalam sejarah Islam tercatat bahwa banyak kaum laki-laki dan perempuan sebagai pejuang dalam membela agama Allah. Agama Islam disebarkan dengan berbagai macam cara, dari yang sembunyi, terang-terangan, lembut bahkan hingga perang. Sejarah juga mencatat bahwa ada sosok perempuan yang mengabdikan dirinya untuk agama Islam. Sosok pejuang yang pertama adalah perempuan yang dikenal dengan nama Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab adalah sosok perempuan yang berani menaruhkan nyawanya untuk agama Islam. Nusaybah binti Ka'ab adalah salah satu sosok wanita mulia tangguh yang telah menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam. Keberanian Nusaybah sebagai Syahabiyah yang setia kepada Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagai singa merah, Nusaybah dengan berani dan kekuatan penuh ikut serta bersama Rasulullah berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melawan musuh-musuh Islam. Disarikan dari berbagai sumber, berikut kisah Nusaybah binti Ka'ab, muslimah tangguh perisai Rasulullah. Keluarga Nusaybah. Nusaybah merupakan putri dari Ka'ab bin Amru bin Auf bin Mabzul al-Ansariyah dan Rabab binti Abdullah bin Habib. Ia adalah seorang wanita suku Khazraj dari Bani Mazin an-Najjar. Dia memiliki dua orang saudara, yaitu Abdullah bin Ka'ab dan Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab. Nusaybah menikah dengan Zaid bin Asim al-Mazini an-Najjari, dan dari pernikahannya ia memiliki dua orang anak, yaitu Abdullah dan Habib. Pada waktu itu, ia bersama suaminya dan dua orang puteranya menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan bayat atau sumpah setia. Ia adalah wanita yang bersegera bayat atau masuk Islam atas ajakan dakwah Musan bin Umair. Setelah Zaid meninggal, Nusaybah menikah dengan Ghaziyah al-Mazini an-Najjari dan dikaruniai seorang anak bernama Hawulah. Nusaybah juga termasuk salah seorang dari dua wanita, satunya penduduk Mekah bernama Ummu Manik atau Asma binti Amru, ibunda Mu'az bin Jabal, bersama 73 orang laki-laki utusan Ansar dari Madinah yang datang ke Mekah untuk melakukan bayat kepada Rasulullah dalam bayat Aqobah kedua. Bayat Aqobah kedua ini merupakan sumpah setia kaum muslimin Madinah untuk membela Rasulullah dan Islam. Bayat kedua ini sering disebut dengan bayat perang, di mana mereka siap membela dan melindungi Rasulullah saat Nabi nanti hijrah ke Madinah, sebagaimana mereka membela dan melindungi keluarganya. Medan Uhud menjadi saksi keberanian Nusaybah. Nusaybah juga dipanggil Ummu Umarah, yang berarti ibunya para pemimpin. Selain kebaikan dan ketaatannya, Nusaybah juga gemar berjihad, pemberani, ksatria, ahli berkuda, ahli pedang, ahli bedah medis, dan tidak pernah takut mati saat berjuang di jalan Allah. Nusaybah ikut pergi berperang dalam perang Uhud bersama suaminya, Ghaziyah bin Amru, serta bersama kedua anaknya dari suami yang pertama. Kisah kepahlawanan Nusaybah yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah pada saat perang Uhud, di mana ia dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada perang itu, Nusaybah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengerjakan tugas penting di bidang logistik dan medis. Bersama para wanita lainnya, Nusaybah ikut memberikan minum kepada para prajurit Muslim dan mengobati mereka yang terluka. Pada saat itu Nusaybah menyaksikan pasukan musuh menerobos barisan muslimin yang mulai tak karuan. Karena saat itu kaum muslimin dilanda kekacauan akibat para pemanah di atas bukit, turun dari tempat penjagaannya, melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat nyawa Nabi berada dalam bahaya, sampai-sampai Nabi sendiri menangkis berbagai serangan musuh tanpa mengenakan perisai. Nusaybah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan yang lainnya membentuk pertahanan untuk melindungi Nabi. Seorang muslim berlari mundur sambil membawa perisainya. Maka seketika Nabi berseru kepadanya, "Berikan perisaimu kepada yang berperang." Kemudian, lelaki itu melemparkan perisainya, dan segera diambil oleh Nusaybah untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi seketika memandang ke sebelah kanan dan kirinya, tampak olehnya seorang wanita tengah mengayun-ayunkan pedangnya dengan gagah dan cekatan dengan perisainya untuk menghadang bahaya demi melindungi sang Nabi pemimpin orang-orang beriman. Setelah perang usai, Nabi memberikan kesaksian di hadapan sahabatnya, "Tidaklah aku melihat ke kanan dan ke kiri pada pertempuran Uhud, kecuali aku melihat Nusaybah binti Ka'ab berperang membelaku dengan gigih." Dalam perang tersebut, Nusaybah tercatat menerima 12 luka pada anggota tubuhnya, dan yang paling parah adalah luka di bagian lehernya. Namun hebatnya, Nusaybah tidak pernah mengeluh, mengadu apalagi bersedih. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat luka di bagian leher di belakang telinga itu, Nabi berseru kepada putra Nusaybah, "Ibumu, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah mereka sahabatku di surga." Mendengar ucapan Nabi itu, Nusaybah berkata kepada anaknya, "Aku tidak peduli apa yang menimpaku di dunia ini." Keberanian Nusaybah binti Ka'ab sebagai wanita yang ikut berperang menjadi perisai Nabi, tentunya sangat luar biasa. Ini menunjukkan betapa cinta dan setianya Nusaybah kepada Rasulullah. Maka, ia pun digelari sebagai Difaun Nabi yang artinya perisai Nabi. Ahli sejarah juga ada yang menyebut semangat dan keberanian Nusaybah setara dengan 1000 laki-laki biasa. Selain perang Uhud, Nusaybah bersama suami dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Hunain dan perang Yamamah zaman Khalifah Abu Bakar. Di samping keberaniannya itu, Nusaybah juga penggemar ilmu, dan termasuk salah satu perawi hadis di samping Aisyah. Hadis-hadis yang ia riwayatkan dapat dijumpai dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Saat bersama Nabi, Nusaybah pernah berkata, "Di dalam Al-Quran sering menyebutkan laki-laki. Lalu di mana posisi kita sebagai wanita?" Maka, dengan sebab perkataan Nusaybah itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-35 dalam surat Al-Ahzab. Artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Qs Al-Ahzab 33-35. Wafatnya Nusaybah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah, sebagian kaum muslimin banyak yang murtad, enggan berzakat, bahkan ada yang kemudian memproklamirkan dirinya sebagai nabi, yaitu Musailamah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq saat itu segera membentuk pasukan untuk memerangi mereka. Abu Bakar mengirim surat teguran kepada Musailamah Al-Kadzab dan menunjuk Habib putra Nusaybah sebagai utusannya. Aisyah binti Abu Bakar, penyedia air dalam perang Uhud. Pada dasarnya, Jabal Uhud merupakan bukit besar dengan diiringi sebuah dataran yang membentang di sekitarnya. Tempatnya terletak di wilayah pinggiran bagian utara kota Madinah. Adapun ketinggiannya kurang lebih 1050 meter. Selain itu, Jabal Uhud terkenal dengan sebutan bukit yang ada di surga, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukit Uhud merupakan salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga, hadis riwayat Bukhari. Sejarah mencatat, di tempat inilah pernah terjadi peperangan yang begitu dahsyat antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Quraisy. Kurang lebihnya pada 15 Syawal, tahun ketiga Hijriah atau 625 Masehi, setahun setelah Perang Badar. Salah satu faktor penyebab terjadinya Perang Uhud adalah munculnya rasa balas dendam dan emosional kaum musyrikin Quraisy atas kekalahan sebelumnya dalam Perang Badar. Memang kekalahan Perang Badar menyebabkan kerugian besar bagi kaum musyrikin Quraisy, seperti terbunuhnya para tokoh, harta ghanimah, harta rampasan perang, yang telah menjadi milik kaum muslimin. Selain itu juga datangnya rasa aib, malu, dan gengsi,
dikarenakan dalam perihal perang biasanya kaum musyrikin Quraisy tak pernah kalah. Kekuatan dan kelemahan Perang Uhud. Saat Perang Uhud terjadi, kaum musyrikin Quraisy dipimpin langsung oleh Abu Sufyan. Ia mengomandoi 3.000 pasukan tempur, termasuk 700 pasukan bertameng dan 200 pasukan berkuda. Adapun kekuatan muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mencapai 700 orang. Mereka terdiri dari 650 orang pasukan pejalan kaki dan 50 pasukan berkuda. Ketika Perang Uhud berlangsung, kelengahan sempat terjadi pada kaum muslimin, khususnya pasukan pemanah. Mereka merasa pihak musuh sudah dikalahkan, lalu lupa akan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meninggalkan bukit tersebut. Oleh karenanya, beberapa dari mereka secara tidak langsung tergoda akan ganimah yang berceceran dan ditinggalkan oleh kaum musyrikin Quraisy. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh kaum musyrikin Quraisy. Dari kelengahan itulah mereka membalas serangan untuk kaum muslimin. Namun pada akhir perang, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Kaum musyrikin Quraisy merasa kecewa, berulang kali menyerang sampai ke ujung bukit Uhud. Alhasil upaya mereka tak membuahkan hasil. Hingga kaum musyrikin Quraisy memutuskan untuk mengakhiri peperangan. Peran Aisyah binti Abu Bakar dalam Perang Uhud. Harus diketahui bersama, bahwa dalam Perang Uhud, ada beberapa wanita yang ikut serta berperang, berjuang, berperan penting untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ruman binti Umair yang merupakan istri kedua dari Abu Bakar. Ibunya pun menyandang julukan sebagai Ummul Mukminin, yaitu ibu orang-orang mukmin. Keistimewaan dan keteladanan Aisyah. Aisyah pun memiliki beberapa keistimewaan dan keteladanan, seperti banyak meriwayatkan hadits. Sanad hadits yang diriwayatkannya kurang lebih berjumlah 2.210 hadits. Imam Bukhari dan Imam Muslim menyepakati hadits dari Aisyah sebanyak 174 hadits. Namun Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah sebanyak 54 hadits. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah sebanyak 67 hadits. Keistimewaan lainnya, Aisyah bisa belajar langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga dikenal memiliki kecerdasan otak dan kematangan berpikir. Selain itu, Aisyah merupakan wanita yang berparas cantik berkulit putih dengan pipi kemerah-merahan. Oleh karenanya, ia dikenal dengan sebutan Humaira. Aisyah di medan perang. Perihal perang, medan perang pertama kali yang diikuti oleh Aisyah adalah keikutsertaannya dalam Perang Uhud. Padahal waktu itu ia masih berumur belia. Bahkan dijelaskan dalam kitab Al-Maghazi karya Al-Waqidi. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila akan keluar dalam sebuah perjalanan, beliau selalu mengundi di antara istri-istri beliau. Siapa saja yang namanya keluar, maka dialah yang pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun suka jika Aisyah tidak meninggalkannya, baik di perjalanan maupun di rumah. Maka tatkala berangkat ke medan perang, beliau mengundi di antara mereka. Dan Aisyah yang mendapatkan giliran pergi bersama beliau. Ketika Perang Uhud berlangsung, Aisyah berada di barisan belakang bersama muslimah lainnya. Ia bertugas menyediakan air, lalu memikulnya untuk diberikan kepada para pasukan mujahidin yang kepayahan, kelelahan dan juga yang sudah tak berdaya. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, berkata, ketika Perang Uhud berkecamuk, orang-orang melarikan diri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim berjalan dengan cepat, sehingga terlihat gelang kaki keduanya sambil membawa kirab, yaitu tempat air yang terbuat dari kulit. Mereka mengangkut kirab dengan selendang keduanya, lalu menuangkan ke mulut para pasukan. Kemudian keduanya kembali untuk mengisi air ke dalam kirab, lalu kembali datang untuk menuangkan air ke mulut pasukan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Catatan sejarah menyatakan masih banyak lagi perjuangan Aisyah berjihad di jalan Allah. Diterangkan dalam kitab Sirah Syahabiyah, karya Syekh Mahmud Al-Misri, Aisyah binti Abu Bakar tercatat pernah ikut serta dalam beberapa peperangan, antara lain, Perang Ahzab, Muraisi, dan Jamal. Kisah Hindun binti Utbah, pemakan hati si singa Allah. Kisah penuh kegelapan menyelimuti perjalanan Hindun binti Utbah sebelum masuk agama Islam. Namanya pun cukup begitu dikenal sebagai anak salah seorang pemimpin Quraisy. Dia adalah perempuan baik, cantik, cerdas, fasih berbahasa, dan pandai dalam ilmu sastra. Selain itu, Hindun juga mahir dalam menunggang kuda. Memiliki nama lengkap Hindun binti Utbah bin Robiyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Umayyah al-Qurasyiyah. Ia dilahirkan di Mekah sebagai anak salah seorang pemimpin Quraisy bernama Utbah ibnu Rabi'ah dan Safiyah binti Umayyah bin Haritsah bin al-Aukasi bin Murrah bin Hilal bin Falih bin Zikwan bin Salabah bin Bahtah bin Salim. Dalam kehidupan rumah tangga, ia merupakan istri dari Abu Sufyan ibnu Harb yang cukup berkuasa di Mekah. Mereka dulunya sama-sama sangat menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sebelum Islam menyinari kehidupannya, pada zaman jahiliyah, Hindun terkenal sebagai wanita yang ambisius dan sombong. Dia jugalah wanita yang dikenal dengan julukan Akilatul Kitbah atau si pemakan hati. Kenapa? Sebab dia telah merobek perut dan dada Hamzah bin Abdul Muthalib dengan julukan Singa Allah, yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan, Hindun binti Utbah memiliki dendam kepada Hamzah bin Abdul Muthalib karena telah membunuh ayah dan sanak saudaranya saat Perang Badar. Dendam yang begitu dalam inilah yang mengubahnya menjadi perempuan yang jahat. Hindun yang telah dikuasai oleh amarah, bersama dengan suaminya, tepat pada perang Uhud niatnya untuk membunuh Hamzah pun terlaksana. Dia menyuruh budak yang bernama Wahsy untuk membunuh Hamzah dengan dijanjikan kebebasan bila hal itu berhasil. Hindun didampingi suaminya memimpin barisan kaum musyrikin untuk menghadapi kaum muslimin. Ketika Wahsy berjaya membunuh Hamzah, datanglah Hindun dan dirobeknya lah perut Hamzah yang sudah tak bernyawa. Ia bahkan hampir memakan jantung Hamzah. Selain itu, Hindun bahkan mengambil hidung dan telinganya dan dijadikan sebagai kalung. Namun, setelah Hindun memeluk Islam, namanya tercatat dalam sejarah karena memiliki peran besar dalam perkembangan Islam. Hindun bersama dengan Abu Sufyan, suaminya, telah memilih bersama-sama untuk masuk Islam saat tentara Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW berhasil menguasai Mekah dalam peristiwa Fatu Mekah. Anaknya, Muawiyah bin Abu Sufyan, sangat dikenal dalam sejarah Islam sebagai penggagas dinasti Umayyah. Dia juga pernah berkata, "Ibuku adalah wanita yang sangat berbahaya di zaman jahiliyah, tetapi di dalam Islam, beliau menjadi seorang wanita yang mulia dan baik." Itulah kisah Hindun binti Utbah, wanita pada zaman jahiliyah yang hampir saja menjadi seorang kanibal hingga menemukan cahaya Islam dalam kalbunya. Juwairiyah binti Harits, istri Rasulullah yang penuh berkah. Juwairiyah adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang mulia. Juwairiyah adalah pemuka kaum Bani Mustalik. Nama aslinya adalah Burah binti Harits bin Abu Dirar bin Habib bin Aid bin Malik bin Juzaimah bin Mustalik bin Khuzah. Ayahnya, Al-Harits, adalah pemimpin Bani Mustalik. Juwairiyah adalah sosok yang cantik, baik hati, dan luas ilmunya. Ia menikah dengan Musafi bin Safwan. Kehadiran Juwairiyah adalah sebuah berkah bagi kaumnya. Karena keislamannya, seluruh kaumnya yang musyrik dan mengangkat senjata melawan Rasulullah SAW turut masuk Islam. Aisyah radhiyallahu anhu menggambarkan sosok Juwairiyah, "Aku tidak pernah melihat seorang perempuan yang berkahnya paling banyak bagi kaumnya dari Juwairiyah." Kisah Islamnya Juwairiyah tak lepas dari permusuhan Bani Mustalik kepada Islam. Harits bin Abu Dirar yang menyembah berhala hendak menghalangi dakwah Rasulullah SAW di Madinah.
Mendengar Bani Mustalik siap mengangkat senjata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk siap berjihad. Rasulullah menjadi panglima dalam perang Mustalik ini. Beliau menunjuk Abu Dzar Al-Ghifari sebagai wali sementara di Madinah. Kedua pasukan bertemu di daerah Muraisi. Bersama pasukan Muhajirin dan Ansar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengalahkan Bani Mustalik. Suami Juwairiyah, Musafi bin Safwan, turut terbunuh dalam perang ini. Karena kalah perang, harta dan wanita Bani Mustalik, termasuk Juwairiyah, menjadi tawanan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membagikan tawanan wanita Bani Mustalik, salah seorang di antaranya Juwairiyah binti Harits yang diserahkan pada Sabit bin Qais bin Syammas. Karena Juwairiyah termasuk pemuka kaumnya, ia merasakan kesedihan dan beban yang luar biasa akibat kekalahan Bani Mustalik. Suaminya terbunuh, ayahnya melarikan diri, dan kini dia beserta kaumnya menjadi tawanan kaum muslimin. Juwairiyah pun berinisiatif menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyampaikan segala keluh kesahnya dan meminta kebebasan. Saat mendatangi Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anhu, seperti disebutkan Ibnu Sa'ad, merasa sangat cemburu dengan Juwairiyah. Hal itu karena sosok Juwairiyah yang dimuliakan kaumnya dan berani menemui Rasulullah untuk membicarakan kebebasannya. Merasa kasihan dengan beban Juwairiyah, Rasulullah pun bersedia membebaskan Juwairiyah, kemudian menikahinya. Berita tentang pernikahan Rasulullah dan Juwairiyah pun tersebar di kalangan para sahabat. Para sahabat menilai, Bani Mustalik yang kini menjadi kerabat Rasulullah tidak pantas menjadi tawanan. Akhirnya, seluruh wanita dan kaum Bani Mustalik dibebaskan tanpa syarat. Setelah kebebasannya, Bani Mustalik yang ditawan kaum muslimin mengikrarkan keislamannya. Meski cemburu dengan sosok Juwairiyah, Aisyah radhiyallahu anhu menggambarkan betapa kehadiran Juwairiyah adalah berkah bagi kaumnya. Selain mendapat kebebasan, mereka juga mendapat cahaya Islam berkat pernikahan Juwairiyah. Keislaman pemimpin Bani Mustahli, Harits bin Abu Dirar, terjadi setelah ia bermaksud menebus putrinya. Ia bermaksud menyerahkan unta-untanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tebusan. Tapi, ia menyembunyikan 2 unta terbaiknya di Akik. Saat menemui Rasulullah, seperti diriwayatkan Ibnu Hisham, Harits ditanya tentang 2 untanya yang disimpan di Akik. Takjub dengan pemahaman Rasulullah, karena tak seorang pun tahu dia menyimpan 2 untanya, Harits pun langsung mengikrarkan syahadat. Islamnya Harits juga diikuti Islamnya seluruh Bani Mustalik yang masih tersisa. Setelah itu, dilangsungkan pernikahan antara Rasulullah dan Juwairiyah dengan mahar 400 dirham. Setelah menjadi Ummahatul Mukminin, Juwairiyah banyak menghabiskan waktunya dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Juwairiyah pun diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mereka menikah. Juwairiyah dikenal dengan sahabiyah yang ahli salat. Juwairiyah wafat pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau wafat pada usia 60 tahun dan dikuburkan di Baqi, bersebelahan dengan makam istri Rasulullah lainnya. Rufaidah Al-Ansariyah, perawat muslimah pertama yang terlibat dalam 2 peperangan. Peperangan yang sering terjadi di masa hidup Rasulullah mengakibatkan korban berjatuhan dari pihak sahabat. Tak sedikit sahabat yang meninggal dunia dan banyak juga yang mengalami luka-luka ringan maupun berat. Kondisi ini telah mengatuk seorang perempuan dari sekian sahabat Nabi untuk mengabdikan diri sebagai tenaga medis. Beliau adalah Rufaidah Al-Ansariyah, perempuan asli kota Yasrib yang sekarang berubah nama menjadi Madinah. Rufaidah Al-Aslamiyah lahir di Yatrib, kurang lebih 25 tahun sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tergolong ke dalam marga Aslam yang merupakan salah satu marga dari suku Khazraj di Madinah. Beliau merupakan kaum Ansar, yakni golongan orang yang pertama kali menganut Islam di Madinah. Beliau mengalami masa jahiliyah dan masa Islam dalam sekaligus. Rufaidah Al-Ansariyah termasuk perempuan berpengaruh di masa Rasulullah.
Beliau memeluk Islam dan berbaiat kepada Nabi setelah berhijrah ke kota Madinah. Perempuan ini pernah terlibat dalam 2 peperangan, yaitu Perang Khandaq dan Perang Khaybar. Rufaidah dikenal sebagai perempuan cerdas, yang menghabiskan waktu hidupnya untuk membaca dan mencatat Al-Quran. Beliau berasal dari keluarga terpandang yang kaya raya. Semenjak masuk Islam, harta kekayaannya banyak didermakan untuk membantu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rufaidah menerima pendidikan keperawatan dari ayahnya yang bernama Sa'ad al-Aslami yang merupakan seorang tabib terkemuka. Sejak kecil, praktik keperawatan sudah melekat di kehidupannya. Ketika Islam masuk ke Madinah pada abad 7, Rufaidah telah menjadi mukhalaf dan berhasil menggabungkan keilmuannya dalam bidang keperawatan dengan ajaran Islam. Rufaidah memiliki kontribusi besar terhadap kesehatan umat Islam di Madinah. Pada masa peperangan, beliau telah ikut serta ke medan perang untuk mengobati orang yang terluka. Ketika damai, beliau berpartisipasi dalam aktivitas sosial masyarakat di Madinah. Sebelum peperangan Islam yakni sekitar tahun 622 Masehi, Rufaidah mengubah metode pengobatan yang diajarkan oleh ayahnya supaya sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, ketika peperangan Islam berlangsung sekitar tahun 623 sampai 630 Masehi, beliau siap sedia dalam mengobati tentara Islam yang terluka akibat perang. Beliau juga membawakan makanan dan minuman untuk semua mujahid yang berperang bersama dengan para wanita yang lainnya. Rufaidah juga mendirikan rumah sakit yang dikenal sebagai tenda palang merah pertama dalam sejarah manusia. Umumnya, rumah sakit ini digunakan ketika peperangan karena dapat berpindah-pindah. Rumah sakit ini dikelola oleh para medis wanita yang terlatih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat beliau yang terluka ketika peperangan untuk datang ke tenda Rufaidah. Akhirnya, rumah sakit ini dikenal dengan nama Khaimah Rufaidah, tenda Rufaidah, yang kemudian menjadi latar belakang penyebutan Rufaidah sebagai Mumaridah al-Islam al-Ula, yaitu perawat wanita pertama dalam sejarah Islam. Konsep teori keperawatan Rufaidah adalah dalam memberikan perawatan dan pengobatan tidak mendiskriminasi antara pasien kaya atau miskin. Rufaidah selalu memberikan perhatian kepada setiap muslim, orang miskin, anak yatim atau penderita cacat mental dan mendidik mereka. Rufaidah memiliki kepribadian yang luhur dan empati dalam pelayanan keperawatan. Dalam hal ini sentuhan sisi kemanusiaan sangat penting bagi perawat yang bersinergi dengan perkembangan ilmu dan teknologi dalam memberikan pelayanan keperawatan. Laila Al-Ghifariyah, paramedis muslimah di medan perang. Semasa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang hebat yang membantu perjuangan Nabi dalam menyebarkan ajaran Islam. Mereka selalu berada di dekat Rasulullah ketika berdakwah maupun saat melakukan peperangan. Tak terkecuali lahir perempuan-perempuan hebat yang tak kalah besar perannya dalam memperlancar dakwah Rasulullah. Salah satu nama perempuan itu adalah Laila Al-Ghifariyah. Ia merupakan salah satu perempuan terpandang waktu itu. Laila selalu mengikuti Rasulullah ke berbagai medan perang. Dalam situasi perang, Laila mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai tenaga medis. Ia dengan sigap mengobat pejuang yang sakit atau terluka. Dalam catatan sejarah disebutkan, Laila bersama wanita-wanita lainnya menyambut Rasulullah ketika rombongannya melewati kabilah Ghifar yang hendak menuju Khaybar di utara Madinah. Semua orang dari segala usia menyambut dengan gembira rombongan Rasulullah. Anak-anak, orang tua dan para wanita waktu itu berdesak-desakan mengikuti barisan prajurit Rasulullah dan menawarkan bantuan. Mereka menawarkan air, makanan maupun pengobatan. Di antara orang yang menawarkan bantuan tersebut adalah Laila. Saat itu, usia Laila menginjak remaja. Sejak remaja, Laila dikenal perempuan yang cerdas dan penuh semangat. Kepribadian Laila yang cerdas dan semangatnya yang menggebu-gebu tersebut membuat Rasulullah menaruh takjub kepadanya. Namun, timbul rasa kasihan dari diri Rasulullah terhadap Laila karena usianya yang menginjak remaja dan berjalan kaki. Rasulullah akhirnya menaikkan Laila ke untanya. Suatu saat,
Rasulullah berhenti dan menderumkan untanya. Laila pun ikut turun. Saat Laila ikut turun, di pelana yang didudukinya terdapat darah yang tak lain adalah darah haid yang pertama kalinya. Seketika Laila pun malu dan segera menaiki kembali unta untuk menutupi darah yang menempel di pelana agar tidak terlihat Rasulullah. Namun, Rasulullah mengetahuinya dan bertanya dengan lembut, "Ada apa denganmu? Kamu haid?" tanya Rasulullah. "Iya," jawab Laila dengan wajah merunduk dan malu-malu. Kendati demikian, Rasulullah tidak risih dengan kondisi yang dialami oleh Laila. Justru Rasulullah tetap bersikap tenang dan membiarkannya tetap bersamanya. Hal tersebut membuktikan bahwa Laila merupakan sosok perempuan yang istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyuruh Laila untuk membersihkan diri dan membersihkan pelana yang terkena darah haidnya. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan untuk duduk kembali di atas untanya. Rasulullah dan pasukannya berhasil menaklukkan Khaybar dan membawa banyak harta rampasan perang. Nabi pun kemudian membagikan sebagian harta tersebut kepada wanita-wanita Ghifar. Laila sendiri mendapatkan kalung dan dikalungkan sendiri oleh Rasulullah. Perlakuan Rasulullah kepada Laila adalah bukti kecintaannya kepada anak-anak. Rasulullah terus memberikan semangat kepada Laila. Sikap Rasulullah tersebut membuat Laila semakin takjub kepadanya. Laila bahkan tidak pernah melepaskan kalung pemberian dari Rasulullah. Laila terus tumbuh menjadi perempuan dewasa. Ia terus mengabdikan hidupnya demi tegaknya ajaran Islam dengan kemampuan yang dimilikinya. Ketika dalam keadaan sekarat, ia pun berwasiat agar kalung pemberian Rasulullah juga dikuburkan apabila meninggal nanti. Termasuk dimandikan dengan air yang bercampur garam sesuai perintah Rasul ketika menyuruh ia bersuci saat mengalami haid pertama kali. Saat sahabat Ali bin Abi Thalib pergi ke Basrah untuk mencegah terjadinya perang yang kemudian dikenal dengan Perang Jamal, Laila juga ikut mendampinginya. Kemudian ia menghampiri Aisyah dan berkata, "Apakah kau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Ali?" Aisyah kemudian berkata, "Ya, Ali pernah datang mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau sedang duduk bersamaku. Kemudian dia duduk di antara kami berdua. Kemudian aku berkata pada Ali, 'Apakah kau tidak menemukan tempat lebih luas dari ini?' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Wahai Aisyah, biarkanlah saudaraku ini. Sesungguhnya dia adalah orang yang pertama kali menerima Islam dan manusia yang paling akhir menjagaku. Dia adalah orang pertama yang berjumpa denganku pada hari kiamat.'" Dalam beberapa artikel disebutkan bahwa Laila adalah perempuan yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa sahabat lainnya juga meriwayatkan hadis yang datang dari Laila. Jadi itulah kisah perempuan yang berjuang membela Nabi dan agama Islam yang diceritakan dari berbagai sumber. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita tekan tombol like dan subscribe video ini supaya tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Terima kasih banyak.